Kasus Agus Salim masih terus berlanjut. Hingga kini drama Farhat Abbas yang mengatakan bahwa dia dan Novi sudah damai. Namun menurut pendapat Novi dia tidak melakukan perdamaian tersebut. Herwanto bahkan sampai memberikan sinyal jika dirinya siap mundur dari jajaran kuasa hukum Novi. Ada seorang donatur yang bernama Salsabila, katanya dilaporkan oleh kuasa hukum Agus. Yang jadi pertanyaan, dia melakukan itu hingga dia dilaporkan karena membela Novi. Yang dibilang damai apa, kita ketemu aja belum, gimana ceritanya? Ada seorang donatur yang bernama Salsabila, katanya dilaporkan oleh kuasa hukum Agus. Yang jadi pertanyaan, dia melakukan itu hingga dia dilaporkan karena membela Novi. Dia melakukan itu karena rasa empatinya terhadap Novi, karena rasa moralitasnya yang begitu tinggi. Hal itu terjadi. Kenapa akhirnya orang sudah mengorbankan dirinya sedemikian rupa sampai saya mendapatkan info orang tersebut akhirnya keguguran gitu ya, yang sedang hamil akhirnya dia keguguran. Kenapa tidak ada tanggapan dari kuasa hukum Novi yang menyebut bahwa kalau donatur merasa tidak puas dengan hasil mediasi, silakan menggunakan saluran hukum. Kenapa dia tidak menunjukkan rasa empati itu kepada si donatur? Kenapa dia tidak lakukan? Mana dia? Di situ rasa sakit saya tidak terbendung. Sebagai manusia yang memiliki hati, memiliki perasaan, saya merasa dengan hadirnya saya di tengah-tengah para donatur adalah sebuah solusi, adalah sebuah pertanda sebagai bentuk moralitas itu masih ada di dalam perkara tersebut. Jadi saya minta kepada teman-teman para donatur, teman-teman di luaran sana yang menonton, suara kalian ini adalah suara yang harusnya didengar. Suara kalian ini adalah suara yang harusnya dipertimbangkan, karena hari ini permasalahan ini, persoalan ini berkembang menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat juga karena adanya dukungan dari kalian. Jangan sampai ada satu kesan di mana ketika suatu permasalahan tersebut sedang berproses, kita mengajak orang untuk mendukung, tapi di saat urusan tersebut selesai, lalu pihak-pihak yang berperan di dalam proses tersebut akhirnya dilupakan. Saya tidak ingin ada kesan itu. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan, saya mohon maaf ketika ada pihak-pihak yang mungkin merasa saya akhirnya memutuskan untuk mundur dari tim kuasa hukum Novi lalu memilih untuk berada di tengah-tengah para donatur. Saya mohon maaf, karena itu menurut saya adalah sebuah pilihan dan keputusan yang sangat tepat. Karena bagi saya, donatur hari ini adalah pihak yang memiliki peran terbesar di dalam konflik ini. Karena seluruh uang yang dipersoalkan di dalam perkara tersebut asal muasalnya dari para donatur. Jadi teman-teman, saya mohon dukungannya, saya mohon doanya agar kita bisa bersama-sama memperjuangkan, kita bisa sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Tentunya melibatkan para donatur agar persoalan tersebut menjadi terang benderang di tengah publik, agar kita lihat semua orang mengetahui persoalan ini ujungnya kemana, dan tidak segampang itu melakukan penyelesaian tanpa melibatkan para donatur, karena donatur telah memberikan suaranya, telah memberikan aspirasinya sebagai solusi di dalam penyelesaian persoalan tersebut gitu. Menurut pendapat kalian gimana tentang video tersebut? Sebelum lanjut, yuk bantu subscribe channel Inish. Iya, terus Kak Novi lanjut. Ya, jadi yang dibilang damai apa, kita ketemu aja belum, gimana ceritanya? Gitu, dan dijelaskan juga. Kan FA bilang menjelaskan, katanya kita yang hubungi beliau, terus kita yang minta damai. Kagak ada, buktiin kalau emang kayak gitu. Buktiin chatnya mana? Mereka yang menghubungi tim kita. Oh, jadi Itu enggak sih kurang gitu banyak. Bohong, itu bohong. Itu dipelintir. kayaknya memang bener dia harus cek ke psikiater, kayak mungkin skizofrenia gitu. Jadi kayak Yang menghubungi FA yang minta adanya pertemuan lagi mediasi, pihak dari sana yang minta adanya mediasi kedua. Menurut pendapat kalian gimana tentang video tersebut? Sebelum lanjut, yuk bantu subscribe channel Inish. Namun siapa sangka, rencana perdamaian itu justru mendapatkan perlawanan dari salah satu anggota tim pembela Novi, yakni Herwanto Nurmansyah. Tak tanggung-tanggung, Herwanto bahkan sampai memberikan sinyal jika dirinya siap mundur dari jajaran kuasa hukum Novi apabila perdamaian itu benar terjadi.
Apalagi, Herwanto sama sekali tidak dimintai pendapat sebelum pihak Novi menjulurkan tangan kepada Agus Salim. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan Herwanto terhadap rencana perdamaian Novi dan Agus? Ya kalau seandainya ada pertemuan yang memiliki tujuan perdamaian, kami nggak tahu ya. Kalau dibilang kecewa ya kecewa, ya kan? Walaupun kami tidak diambil pendapatnya, ya itu terserah ya. Tapi pemberitahuan wajar dong. Jangan sampai gini loh. Kita sudah tim, ada kegiatan-kegiatan, ada perkembangan perkara kami nggak tahu. Ketika kami ditanya sama orang, kami jadi seperti orang bingung gitu kan? Kan ini seperti orang nggak ngerti nangani permasalahan atau bagaimana gitu. Ya kalau kami lebih baik ya, kalau kami menurutnya tidak diperlukan lagi di sana, ya kita langsung to the point aja, selesai kan. Saya ini hanya memikirkan tentang Novinya, bukan berarti kami ini menangani perkara ini hanya pengen dapat amplopnya, enggak ya. Kalau kami tidak memikirkan Novinya, mungkin dari kemarin kita sudah mundur ya. Ya kalau seandainya slow respon atau umpamanya tidak ada pemberitahuan kabar dan sebagainya, kalau saya melihat to the point aja dari pihak Novinya. Kalau memang kira-kira mereka bisa menyelesaikan perkara ini sendiri tanpa melibatkan kami, ya kami juga nanti tahu posisi gitu loh. Nanti kita atur posisi kita sebagai apa. Bahkan kemarin juga saya kan, saat saya ke Bali juga kan saya menyatakan saya tidak mewakili Novi, saya bukannya panci ya, saya bukannya orang yang pergi meninggalkan arena sebelum usai pertempuran, saya bukan begitu. Saya mau menyelesaikan pertempuran sampai dengan selesai, sampai titik akhir. Nah, saya pengen seperti itu. Nah cuma ya tolong juga pihak yang kita bela, yang kami selama ini aktif untuk melakukan pembelaan, ya tolong juga ya direspon dengan baik gitu. Jujur ya, saya sebenarnya pengen juga mengeluarkan pendapat hukum saya itu sebagai orang yang netral aja lah. Nah, kenapa? Karena saya sudah melihat ada perbedaan pendapat. Contoh sama Bang Bayi kemarin. Brian mengatakan ini bagus, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah, saya makanya kemarin mengatakan bahwa pendapat hukum saya sampai kiamat nggak bakal dicabut. Ya, kalau putusan perdamaian, pertemuan dan sebagainya, saya sampai tahu. Nah, tapi kalau pendapat hukum, ya apa yang sudah saya ucapkan sampai kiamat nggak akan saya cabut.